kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka kenakan pun sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku kain perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Ayah, aku hanya ingin engkau kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan memberikan kalian hadiah. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rebel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dibangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu, mengejek dan mengganggunya. Oh, sayang sekali. Hei, Komen! Itu masih panas itu. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tidak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Hanya mengganggu saja. Teman kita aja yuk. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putri yang masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukankah warna kuning kesukaanmu? Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijaumu terlihat sangat cantik. Ayah tidak mengenal dengan batuku yang berwarna kuning. Syukurlah ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Mas yang mahal. Ayah. Sudah diberikan oleh sutra yang Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu.
kuning. Seharusnya itu jadi milikku, karena aku adalah putri hijau. Tak lama kemudian, kakak-kakaknya menangkap dan memukuli Putri Kuning. Astaga, kita harus menguburnya. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Mereka juga ikut mengubur kalung batu hijau, karena mereka tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. Hai para pengawal, kemarilah. Ada apa Raja? Cari dan temukan Putri Kuning. Baik Raja. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku adalah ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat dan berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Selama pun Putri Kuning masih memberikan kebaikan.